Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 7 Pramuli dan juga koordinator akademik dan juga rekan-rekan guru hebat, dan juga terima kasih untuk Pak Erdi yang telah sangat antusias sekali untuk hadir pada forum diskusi pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ada dua materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu mengenai aksi nyata guru penggerak, di mana aksi nyata untuk penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan, yaitu mengenai budaya positif. Dan materi yang kedua itu adalah tentang kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu guru yang kemarin belum sempat mendapatkan sosialisasi tentang kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka. Jadi dengan waktu yang singkat ini kita akan juga membahas mengenai kurikulum merdeka. Jadi untuk Bapak Ibu yang kemarin telah mendapatkan informasi mengenai kurikulum merdeka, itu bisa menambahkan dan mengimbaskan kepada rekan guru yang belum sempat. Untuk materi yang pertama itu mengenai aksi nyata oleh guru penggerak. Pada modul 1.4 ini adalah modul terakhir untuk modul 1 tentang guru penggerak, yaitu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan, ini Pak Edil, ini adalah ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini, saya minta Bapak Ibu, mungkin Pak Edil sama Pak Bu Ulan, kita memiliki rekan A dan B. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi yang bersampingannya, sobeklah sebuah kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga Bapak Ibu. Contoh Pak Edil sama Pak Bu Ulan, anggaplah Pak Edil ambil kertas, tolong buatkan apa yang paling berharga. Nah, nanti letakkan di tangan, terserah mau tangan kiri atau tangan kanan. Nah, nanti Bu Ulan itu sebagai teman B itu akan mencoba sekuat tenaga untuk mengambil kertas tadi. Kita bisa mulai. Saya waktu minta kerjasamanya, saya akan membuktikan. Bapak tuliskan benda atau apa hal yang paling berharga Bapak Ibu ya. Boleh benda, boleh orang, terserah. Jelas, yang mungkin belum pernah tahu akan menjadi tahu, yang belum tergambar akan tergambar pada hari ini, paling tidak itu. Dan biasanya kalau workshop seperti ini Bapak Ibu, ilmu itu banyak dari guru, pertanyaan guru-guru ya. Kalau gurunya banyak bertanya, informasi mengembang biasanya. Nah disitulah biasanya ilmu itu makin paten ya, makin jitu kita memahaminya. Jadi kami beri kesempatan nanti kepada Bapak Ibu untuk nanya. Mungkin juga Bapak Ibu nanti akan menjadi calon guru penggerak seperti Bu Yeni, mudah-mudahan terutama ya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran nantinya ya dengan kegiatan ini. Itu mari kita buka cari dengan semua mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yeni sudah siap untuk memberikan materi pada hari ini. Dan nanti kepada guru-guru tolong diinformasikan, guru-guru yang tidak ada aktivitas lain silakan mengikuti kegiatan sosialisasi ke kurikulum merdeka nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ambil? Denny yang ambil atau Hendra? Ambil lah sekarang. Boleh dipukul terserah. Boleh Sampai dapat. Iya, sampai dapat. Tidak mesti. Iya. Benar sekali. Pokoknya aku lagi izin aku. Ya, silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh. Dapat? Oke, sudah. Sekarang silakan duduk. Oke. Ulang sama Ibu Siska. Apa yang terjadi di antara mereka berdua? Berbun. Nah, tarik menarik. Terus apa yang didapat? Agak memaksakan sesuatu kehendak biar itu tangannya terbuka itu ya. Aksornya. Bu Ulan memaksakan, dan apa yang terjadi terakhir? Mendapatkan Ibu ngasih ke sama Ulan terpaksa atau karena ada sesuatu? Terpaksa oleh rasa sakit. Terpaksa. Pak Hendra. Ngalah. Oke. Kalau Pak Hendra itu
motivasinya memberikan sama Dedi itu adalah mengalah. Kemudian kalau Bu Siska itu kalah. Nah, jadi sepertinya apa yang kita ambil Bapak Ibu? Jadi genggaman yang ini kita fokus yang untuk yang menggenggam ya. Kan Bu Ulan nampek sama Dedi ya. Jadi seperti ini. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita. Dengan mendasari motivasi apa? Tadi yang motivasi Pak Hendra ngasih ke sama, padahal berharga. Kalau saya pribadi, kalau itu anak ya, misalnya anak saya, maka saya mati-matian nggak akan memberikannya. Nah, boleh tanya Pak Hendra apa yang Pak Hendra tulis tadi? Al-Quran. Nah, ya Pak Hendra dia ada motivasinya. Motivasinya adalah memberikan, berarti dia merelakan. Nah, Bu Siska boleh tahu apa yang Bu Siska tuliskan? HP. Nah, Bu Siska beranggapan yang paling berharga itu HP. Nah, kalau kita pribadi, misalnya Pak Aidil, misalnya istrinya. Nah, atau yang ingin jual kelapa, mungkin Bapak akan mati-matian kan akan memberikan sama orang lain kan? Bini aku. Kita akan mati-matian kan memberikannya seperti itu. Nah, diambil pelajarannya adalah yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita dengan tujuan yang berbeda. Itu paradigma yang harus kita ubah. Jangan sampai di sini artinya jangan sampai kita mengontrol orang lain, tetapi diri kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Itu hanya ice breaking saja. Terima kasih. Ya. Tadi saya. Nah, Bapak Ibu, ini profil saya sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 7 Pramuli, walaupun kurang lebih 3 bulan ya. Saya sudah 2 bulan, karena 4 bulan itu insya Allah kalau memang ini pindah lokasi ke SMK Negeri 1 Pramuli. Tapi setidaknya saya akan mengimbaskan apa yang saya dapat. Nah, yang kita akan bahas ini adalah mengenai budaya positif. Apa Pak Aidil budaya positif menurut Pak Aidil? Budaya positif kalau menurut aku aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan efek baik, efek yang bisa dijadikan contoh bagi orang-orang di sekeliling. Oke, benar. Efek baik, kebiasaan yang bisa memberikan contoh baik bagi orang lain, itu budaya positif. Jadi budaya positif itu yang pertama adalah mengenai kontrol diri kita, kemudian ada disiplin yang tertera di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya akan mode percepat budaya positif. Nah, yang kita akan pelajari ini berkaitan dengan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu artinya berpihak, pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi pada kurikulum merdeka ini lebih menekankan pendidikan yang berpihak pada murid. Mana guru saling bertegur sapa? Apakah guru kita saling bertegur sapa? Ya, itu udah positif loh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana guru menyapa murid? Menyapa nggak gurunya? Menyapa. Itu udah banyak, itu udah positif lagi. Nah, yang terakhir, yang ini ya. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Jangan menitik beratkan kepada wali kelas, guru BK, wakil kesiswaan. Karena masalah murid adalah masalah kita sebagai guru. Itu. Nah, yang pertama adalah mengenai teori control theory oleh Dr. William, itu diubah menjadi choice theory. Artinya untuk meluruskan miskonsepsi. Miskonsep itu artinya konsep kita ternyata ini adalah salah. Oke, mengapa salah? Karena yang pertama kita menganggap guru bisa mengontrol murid, padahal tidak. Guru tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa. Ya. Mengapa kita tidak bisa? Karena kita tidak bisa memaksakan murid harus melakukan sesuai apa yang kita mau. Itu. Kemudian ilusi bahwa semua positif itu memberikan manfaat. Tidak Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu memberikan reward, memberikan bujukan. Itu adalah cara kita untuk mengontrol siswa. Itu tidak efektif. Nanti akan kita bahas. Karena kita pikiran, kau pinternya, kau ini, kau. Nah, tidak. Karena dia akan
ketergantungan dengan yang namanya pujian. P3, mohon maaf, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam disiplin ya, jadi belajar untuk mengontrol diri itu harus mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia kita untuk siswa ataupun kita sendiri itu adalah agar siswa itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebendataan, bergotong royong, kreatif. Contoh, bias, tidak pernah masuk pelajaran MEM. Tiba-tiba dia masuk pelajaran MEM. Ada dua kemungkinan motivasinya, karena takut dimarahi dan takut nilainya anjlok, tapi tidak datang dari diri sendiri. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, memang kita ini manusiawi bahwa kita memiliki dasar kebutuhan. Pak Idil, kebutuhan dasar utama Pak Idil itu apa? Sanak, papan. Oke, sanak, sandang, papan, berarti bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang kita miliki sebagai manusia. Guru, murid, kepala sekolah, dan sebagainya. Bukan. Nah, yang pertama Bapak Ibu bertahan hidup yang disampaikan oleh Pak Edil, sandang, pangan, papan. Itu yang kebutuhan dasar utama Pak Edil. Nah, ada yang namanya kebutuhan penguasaan, artinya pengen diakui. Ya. Kemudian ada rasa sayang, pengen kasih sayang. Ada yang namanya kebebasan, ada yang pengen kesenangan. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu, contoh. Kalau kita menitik beratkan pada satu kebutuhan dasar, itu sebenarnya salah. Kelima ini kita harus punya. Contoh, saya butuh pengakuan, maka saya akan menjadi orang yang apa? Sombong. Boleh kita menunjukkan kemampuan kita, karena kita butuh penguasaan itu bukan berarti butuh pengakuan, kita butuh ilmu. Itu tujuannya apa? Disiplin itu lebih menitik beratkan pada kepatuhan, iya kan? Kepatuhan. Nah, ini harus kita ubah, konsepsi ini harus kita ubah. Jadi disiplin itu memang di otak kita sebagai guru itu adalah menciptakan kepatuhan. Jadi murid itu harus patuh dengan kita, harus patuh dengan peraturan. Tidak seperti itu di sini. Nah, jadi dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nanti akan ada muncul 2 motivasi, ngapui dia patuh sama peraturan, ngapui dia disiplin. Nah, ini ada anak murid kita ya. Nah, di sini usahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh, dan dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu peranan guru. Kemudian salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana, ini sudah saya warnai, bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Kalau pimpinan dimulai dari pimpinan ke bawahan. Kalau kita dari guru ke untuk anak dan juga rekan-rekan. Seperti itu. Nah, bagaimana kebutuhan pada stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, tapi pada teori yang ini tidak ada kebutuhan kita yang sama. Kemudian yang kedua, semua hal melihat hal yang sama, tetapi pada teori yang kontrol ini semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, Bapak Ibu, kita berpandang berbeda maksudnya seperti ini. Mungkin pandangan Bu Siska sama pandangan Memi ini tentang Pak Edil akan berbeda. Nah, sebenarnya itu. Tapi ketika Bu Siska ketemu sama timnya ataupun grupnya, maka mereka akan memiliki pandangan yang sama. Nah, itu yang harus kita ubah. Jangan sampai ada pandangan itu
sama, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda. Bu Siska mengatakan Pak Edi baik, tapi belum tentu bagi saya. Apakah Bapak Ibu bertindak sebagai teman? Apakah Bapak Ibu bertindak sebagai pemantau? Dan terakhir adalah manajer. Fase saya pernah mengatakan bahwa biasanya ini ada korelasinya pada saat kita di rumah. Kenapa? Apa yang kita lakukan biasanya ada mencerminkan kita di rumah. Seperti itu. Biasanya, nah contoh, penghukum. Mungkin kita selama ini adalah menjadi penghukum. Kasih hukuman. Untuk membuat rasa bersalah, itu bagus pikiran kita kan, bagus. Oh dia buat bersalah, padahal tidak, itu adalah salah, miskonsepsi kita selama ini sebagai guru. Dan yang terakhir, kita beranggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak kita mungkin belum dewasa, karena kita paling dewasa di sekolah ini, yang paling dituakan sebagai orang tua. Kita memiliki hak untuk memaksa, itu salah. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak, kau masuk pelajaran meme, kau melo ini ya, tidak. Karena anak itu memiliki hak. Jadi hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kalau tadi ada teori kontrol, ini adalah stimulus respon. Artinya inilah yang dialami guru. Di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Jadi ketika anak murid membuat kesalahan, maka otomatis gurunya marah, bereaksi. Nah ini yang kita alami selama ini. Padahal jangan. Jadi memang benar ada aksi, ada reaksi, Bu Ulan ya. Nah, jadi ini menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubah perilaku kita. Mulai dengan kita. Mungkin kita di rumah, anak ribut, rumah berantakan, balik kita capek, tiba-tiba kan anak langsung muncul kan reaksi tadi. Kita nih aksi anak kita tuh rumah balik berantakan, aksinya nak marah kan? Nah disitulah kita harus mengontrol diri kita.
since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on these highlights, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. Oh, when I fall asleep, I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. Ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Need you to wake me up when I'm falling asleep. Girl, won't you wake me up? I hope you're thinking of me. Oh, won't you wake me? Oh, won't you wake me up? You turn into the worst of me. Held on to every broken spot. I wish I never told you why I feel so close to us. Your hands still stained with colored dust. I've shot from all your brokenness. Still wish I never told you why I feel not enough. But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that will keep you close to me? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that sees my sleep? But regret I couldn't hold goodbyes. If I said you would try to deny it was. Guess I said about trying life for me. Is it better that you hurt tonight? 'Cause the weather it determines kind of world. Was there ever any wasted time to be? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that will keep you close to me? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that sees my sleep? Even if that's all you want to be.
first time you opened up my world. I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? And I've been standing on these highlights, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me when I fall asleep. I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. Oh, when I fall asleep, I'm dreaming that you think of me. But if you're just too cool, I won't be your fool. Ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Need you to wake me up when I'm falling asleep. Girl, won't you wake me up? I hope you're thinking of me. Oh, won't you wake me? Oh, won't you wake me up? You turn into the worst of me. Held on to every broken spot. I wish I never told you why I feel so close to us. Your hands still stain with colored dust. I'm shot from all your